ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di hari Jumat ini, hari yang insya Allah gugurkan dosa-dosa kita selama sepekan, selama kita menjauh dari dosa-dosa besar. Semoga Jumat ke depan hidup kita lebih baik dibandingkan Jumat-Jumat yang sudah kita lalui. Alhamdulillah sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi umat terbaik, kuntum khairu ummah. Dan ternyata umat terbaik itu adalah umat Rasulullah SAW. Bagi mereka yang mau mendaftarkan diri dan bersungguh-sungguh istiqomah menjadi umat terbaik. Tidak menjadi jaminan umat Rasulullah menjadi umat terbaik. Moga-moga kita menjadi bagian umat terbaik. Betapa bahagianya. Hatta para sahabat merasa cemburu. Aku rindu, aku kangen dengan saudara-saudara. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara? Kata Rasul, kalian bukan saudara. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Derajat saudara lebih dekat dibandingkan sahabat. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang tidak pernah melihat saya, tapi betul-betul beriman dan berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan mereka masing-masing untuk meneladani aku. Tuba liman ro'ani wa amana bi wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba sama liman lam yaruni wa amana. Beruntung orang yang melihat saya, sahabat-sahabat, dan dia berjuang bersama saya. Wa tuba 7 kali keberuntungan. Mereka yang tidak pernah melihat aku, kata Rasul, tapi Masya Allah, dikasih perjuangannya luar biasa. Sayang, kesempatan untuk kita, itulah saudara Rasul. Ya Allah, jadikan kami adalah saudara-saudara dari Rasulullah SAW. Mukminin rahimakumullah, kita butuh gerakan menuju pertolongan Allah. Pertama, tolong upayakan setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat malam, meski
hanya 2 dan 1 rakaat. Tentu tidak sekedar sholat malam tahajud. Maka lakukan perjuangan nyata, jadilah teladan di tengah-tengah masyarakat. Apabila diberikan jabatan strategis, jadilah teladan untuk rakyat. Kepala negara jadi teladan kepada rakyat, para menteri dan sebagainya. Insya Allah ranking pertama ke surga. Bila tidak, naudzubillah, sangat sedih, sangat sayang, kasihan. Jangan-jangan ranking pertama ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menuju pada perubahan untuk pertolongan Allah. Baca doa sehabis tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa ini selalu Rasul ucapkan setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Yasrib, yang akhirnya Yasrib dijadikan Madinah Al-Munawwarah, pusat peradaban yang bercahaya. Disebut bercahaya sebab peradaban terbaik adalah peradaban yang menggunakan sistem Islam dengan hukumnya hukum Allah. Itu peradaban terbaik. Jika peradaban itu tidak menggunakan sistem Islam, sistem Allah, maka bukan peradaban. Yang terjadi adalah perbiadaban. Dan itu sedang kita alami hari ini. Benarlah kata Rasul, 14 abad yang silam masa-masa berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari Allah bergilirkan di antara manusia. Maksudnya ada kaum mukmin memegang tampuk kepemimpinan. Di suatu saat orang beriman itu lemah. Tapi nanti ada masanya kembali, dan itu menjelang akhir zaman. Orang beriman akan pegang kepemimpinan dunia kembali. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat yakin dengan Al-Quran, yakin dengan bisyarah nubuwah bahwa al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila yang hak datang, yang batil akan menghilang. Innal batila kana zahuqa. Dan memang sesungguhnya yang batil itu pasti hancur. Apakah yang hak akan dimunculkan? Kalau tidak akan pernah. Kebatilan itu akan hancur, akan menghilang. Kewajiban kita adalah memohon pertolongan Allah, harokat ila nasril, berjuang, bergerak menuju pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya awali dengan doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ini doa yang beliau ucapkan selalu setelah beliau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Berikan untukku ya Allah sultanan nasir, kekuasaan yang menolong. Dan terbukti wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hari ini kita dalam kondisi terdesak, tertindas. Itu fakta dunia hari. Rasanya kita malu kalau kita ini masuk surga sementara belum apa-apa yang kita lakukan. Sementara saudara-saudara kita yang hari ini di Palestina, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan baru kita yang kami dengar, ada seorang ulama ahli Quran yang sering keliling ke negeri kita, menyampaikan metode Quran, metode Gaza dengan keluarganya, wafat sebagai syuhada. Apa andil kita untuk Islam? Apa? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hal yang menggembirakan, pejuang-pejuang di sana merangsek ke pertahanan Zionis Israel. Kita doakan moga-moga ini berlangsung terus. Ketika ini berlangsung dan Yahudi terdesak, Yahudi hancur,
ada kekhawatiran pada diri kita. Apa tanda-tanda kejayaan Islam akan datang? Jika kejayaan Islam datang, apakah saya sekedar penonton saja atau pemain utama munculnya kejayaan Islam? Itu kekhawatiran kita sesungguhnya. Maka jadilah pemain. Ini bisa Rasulullah. Terlepas tidak setuju dengan jadwalnya Allah, ini agenda Allah sudah buat. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Summa sakat. Setelah babak keempat ini nanti akan berakhir, tidak lama lagi akan muncul al-khilafah ala minhajin nubuwah. Silahkan tidak setuju dengan kata-kata khilafah nubuwah, silahkan. Tapi ini agenda Allah yang membuatnya. Siapa yang mampu menyetop, menghentikan kemauannya Allah? Allah yang punya mau. Sayang kalau kita bukan pemain munculnya babak terakhir di dunia ini. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Khusus untuk Palestina hari ini saya sampaikan sebuah hadis. Tuba lisyam, beruntunglah untuk penduduk Syam. Salah satu Syam itu adalah Palestina. Faqulna, kami bertanya kepada Rasul, di ayyi dzalik ya Rasul? Kenapa sampai demikian beruntung kepada penduduk Syam ya Rasulullah? Kita bukan penduduk Syam, kayaknya rugi kita. Tidak, insya Allah kita penggal. Jika kita berjuang untuk kejayaan, insya Allah dikhususkan untuk penduduk Syam, beruntung. Mengapa sampai demikian ya Rasulullah? Qal, Rasul menjawab, li'anna malaikat ar-rahmah, karena sesungguhnya malaikatnya yang pemilik rahmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, para malaikat basithah ajnihatiha alaihi, sebab malaikat mengempatkan sayapnya untuk mereka. Antara itulah bertahan kuat saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan tujuan mereka ingin syahid di jalan Allah. Bahkan ketika seorang ibu sedang hamil, apa yang ia doakan? Ya Allah, jadikan anakku pejuang Islam ya Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan agar anakku hafal Quran 30 juz ya Allah. Bukankah pejuang-pejuang Gaza hari ini, mereka yang ada yang syahid, yang masih bertempur adalah para penghafal Quran, siap mati mereka. Sementara Zionis Israel, tentara-tentara itu sangat takut dengan kematian. Keberanian mati untuk syahid itu mengalahkan teknologi canggih sekali. Kita malu. Siapa saya? Jangankan berjuang, sholat tahajud aja masih takut. Tidak mau. Masya Allah, siapa saya? Terakhir, untuk memperoleh nasrul, pertolongan Allah, gerakan menuju pertolongan Allah. Ada satu hadis, Masya Allah, luar biasa. Innamal imam, sesungguhnya hanya saya imam, pemimpin itu, junnatu, benteng, perisai. Tidak akan bisa pertolongan Allah tanpa munculnya pemimpin dan kepemimpinan. Tidak bisa. Kita mesti ada yang namanya marja' siyasi, tidak sekedar marja' dini. Hari ini kita mengkaji rujukan-rujukan tentang ibadah makhluk, sholat, puasa, haji, umroh, doa, bagus. Tapi tak kalah pentingnya, dan ini sangat mendesak hari ini, amrun dolori, mesti memahami, sadar bahwa kita seharusnya tahu tentang marja' siyasi, rujukan tentang bagaimana menata ekonomi secara Islam, menata politik secara Islam, menata budaya secara Islam, bahkan membutuhkan kepemimpinan Islam dengan sistem Islam. Al-imamu junnah, pemimpin itu perisai, benteng.
Apa fungsi pemimpin? Yuqatilu min waraih wa yattaqi. Sang pemimpin itu berperang dan melindungi rakyatnya. Sudahkah kita temui pemimpin itu melindungi rakyatnya? Kalau Nabi Daud itu, Masya Allah, sangat sederhana. Raja yang sangat sederhana. Ia puasa hari ini, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Puasa Daud. Dan itu puasa yang menjadi hobinya Rasulullah. Afdhal siyam, siyam Daud. Bahasa menterengnya, Daud itu seorang raja. Biarkan aku yang lapar, asalkan rakyat yang kenyang. Ini junnah namanya, pemimpin. Hari ini kita bertemu keadaan, bisa jadi ada satu bangsa menjajah bangsa lain. Itu terjadi di Palestina. Tapi di belahan bumi lain bisa terjadi. Pemimpin satu bangsa yang sama justru mengusir rakyat dari bangsanya sendiri. Itu bisa terjadi. Masya Allah, bisa terjadi. Butuh al-imam junnah, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang lebih baik. Aku yang lapar, asalkan rakyatnya kenyang. Itulah pemimpin sejati. Bukankah kita adalah kepala keluarga? Kepala keluarga yang baik adalah biarkan saya yang puasa, asal anak-anakku yang kenyang. Itu ayah yang baik. Adakah ayah yang buruk? Jangan-jangan ayah yang buruk itu adalah dia tidak peduli dengan nasib anak dan istrinya. Imamun adilun, pemimpin yang adil itu adalah ranking pertama yang Allah selamatkan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim.